Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Hari ini, kita akan menjelajah ke sebuah topik yang menarik dan agak licin, yaitu budidaya belut. Tapi bukan budidaya besar-besaran di tambak luas ya, melainkan budidaya belut di lahan terbatas. Cocok untuk kalian yang punya lahan sempit, halaman rumah, pekarangan kecil, atau kolam terpal sederhana. Kenapa harus belut? Karena belut punya potensi ekonomi yang lumayan, permintaan pasar yang terus ada, dan teknik yang tepat bisa dibudidayakan bahkan di ruang terbatas. Di video kali ini, kita akan melihat dari A sampai Z, dari persiapan, kolam, air, penebaran benih, pakan, perawatan, hingga panen, beserta data dan fakta agar kamu bisa mempertimbangkan dengan serius. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke teknis, penting untuk dipahami bahwa budidaya belut tidak harus di kolam tanah besar. Ada metode yang cocok untuk lahan kecil, seperti kolam terpal bertingkat atau kolam plastik atau beton kecil. Lalu yang kedua, sistem air bening tanpa lumpur. Ini sangat ideal jika kamu tidak punya lahan tanah atau lumpur. Mengapa media air bening bisa cocok? Karena memungkinkan kamu memelihara belut dengan pada tebar lebih tinggi daripada media lumpur. Artinya, efisiensi penggunaan lahan bisa jauh lebih optimal. Dengan pendekatan ini, kamu bisa menjajal budidaya belut di area kecil, mungkin hanya beberapa meter persegi saja. Cocok untuk seperti misalnya di halaman rumah, di desa atau kota, pekarangan, atau bahkan kolam terpal sederhana. Lalu selanjutnya yaitu persiapan kolam dan lingkungan. Sebelum menebar bibit, penting untuk mempersiapkan kolam dan lingkungan agar belut bisa tumbuh sehat. Berikut hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama yaitu pemilihan media dan kolam. Jika menggunakan tanah atau kolam tanah, pilih tanah yang tidak mudah meresap. Misalnya tanah berlapiskan pasir lumpur atau tanah liat, agar kolam tidak bocor. Lalu, kalau lahan terbatas, kolam terpal bertingkat bisa dipakai. Dan dengan cara ini, sudah dilakukan di kampung-kampung. Bisa juga menggunakan drum, bak, atau wadah berbahan plastik atau beton kecil, asal kondisi air dan sirkulasi mendukung. Agar belut tumbuh maksimal, aspek air sangat krusial, yaitu suhu ideal air sekitar 23–28 derajat Celcius. Untuk pH air antara 6,5 sampai 8. Lalu oksigen terlarut perlu dijaga supaya cukup. Belut membutuhkan oksigen yang baik agar sehat. Jika air jernih atau tanpa lumpur, lebih mudah mengontrol kualitas air dan mendeteksi bila ada belut sakit atau mati. Kalau kamu pakai kolam tanah atau lumpur dengan teknik media berlapis, ada cara tradisional, yaitu lapisan tanah atau lumpur, jerami, bubuk kandang atau kompos, batang pisang cincang, untuk menciptakan pakan alami menyerupai habitat alami belut. Tapi metode ini butuh lahan lebih luas dibanding kolam terpal atau wadah plastik. Setelah kolam siap, kita lanjut ke tahap bibit belut atau benih dan penebarannya. Ini tahap penting banget karena kualitas benih dan cara tebar menentukan keberhasilan panen nanti. Idealnya, pilih belut remaja sekitar ukuran 20–12 cm untuk ditebar pada kolam. Bibit yang seragam membantu pertumbuhan merata dan mengurangi risiko kematian atau kanibalisme. Jika di kolam atau media tradisional lumpur, biasanya pada tebar tidak terlalu tinggi agar belut punya ruang. Misalnya pada ketinggian tertentu, benih dihitung 120 ekor per meter persegi. Tapi kalau pakai media air bening dan wadah terkendali, pada tebar bisa jauh lebih tinggi. Salah satu literatur menyebutkan bahwa di lahan 1 meter persegi, bibit belut ukuran 9 cm bisa ditebar sampai 10 kg, sekitar 900 ekor. Namun perlu diingat, pada tebar tinggi butuh kontrol air dan kualitas lingkungan yang ketat supaya belut tidak stres atau saling memangsa. Kalau kamu menggunakan bibit dari alam atau tangkapan, sebaiknya karantina dulu 1–2 hari di air bersih yang mengalir sebelum dilepas ke kolam utama, agar adaptasi penyesuaian kualitas air bisa berlangsung terlebih dahulu. Lalu selama karantina, bisa diberikan pakan ringan seperti kecocokan telur agar belut tidak stres. Setelah bibit ditebar, selanjutnya adalah merawat belut dengan baik agar tumbuh sehat dan cepat panen. Nah, di bagian ini kita harus memperhatikan pakan, air, dan manajemennya. Belut itu karnivora, artinya butuh pakan tinggi protein. Pilihan pakan bisa berupa cacing tanah, ikan kecil, pelet ikan berkualitas, atau pakan buatan khusus belut.
Bahkan ada penelitian bahwa menambah tepung cacing tanah ke pakan komersial bisa meningkatkan pertumbuhan belut serta nilai nutrisinya. Pemberian pakan biasanya dilakukan beberapa kali sehari, tergantung kondisi air dan suhu. Jika memakai sistem air bersih, penting mengganti air secara berkala, terutama jika terjadi penumpukan kotoran atau amonia. Jika memungkinkan, sirkulasi air atau aerasi membantu menjaga oksigen terlarut dan menarik kualitas air tetap stabil, terutama di sistem pada tebar tinggi. Sebuah studi yang dilakukan menggunakan 12 kolam terpal di lahan terbatas, sekitar 54 meter persegi, menunjukkan dengan penebaran bibit 60 kg dalam 12 kolam, selama 6 bulan pemeliharaan diperoleh panen 235 kg belut dewasa dengan tingkat kematian 10%. Dengan asumsi harga jual saat itu misalnya 35.000 per kilogram, usaha tersebut menghasilkan keuntungan bersih yang cukup signifikan. Ini membuktikan budidaya belut di lahan sempit bisa sangat menguntungkan jika dilakukan dengan benar, bukan cuma sekedar teori. Setelah beberapa bulan pemeliharaan, tiba saatnya panen. Ini bagian yang menyenangkan dan krusial, karena hasil dari usaha kita akan terlihat di sini. Belut bisa dipanen ketika sudah mencapai ukuran 30-40 cm atau berat sekitar 150-250 gram per ekornya. Biasanya, masa pemeliharaan sampai panen memakan waktu sekitar 4-6 bulan, tergantung pertumbuhan, pakan, dan manajemen. Untuk cara panen yang baik yaitu, sebaiknya pada hari panen, jangan beritakan sehari sebelum, agar sistem pencernaan belut tidak terganggu dan hasil panen bersih. Jika kolam air bening, panen bisa dilakukan dengan menguras air perlahan atau menggunakan perangkap atau jaring lembut agar belut tidak stres. Pastikan wadah penampungan hasil panen bersih dan aman, agar kualitas belut tetap bagus saat dijual atau diproses. Sekarang, kita bahas bagian yang paling menarik. Apakah budidaya belut di lahan terbatas benar-benar worth it? Berikut analisis berdasarkan data dan pengalaman. Dari studi dengan 12 kolam terpal di 54 meter persegi, panen 235 kg belut dewasa dalam 6 bulan dengan mortalitas 10%. Permintaan belut di pasar tetap ada. Belut sebagai bahan pangan banyak diminati. Itu artinya potensi pemasaran cukup baik. Modal awal dan biaya relatif tidak terlalu besar jika kamu menggunakan kolam terpal atau wadah sederhana dibanding membangun kolam tanah besar. Contohnya, pada skenario kecil dengan 2 kolam ukuran 3x2x1 meter, modal bisa terjangkau. Dengan manajemen dan perawatan baik pada tebar tinggi, pakan berkualitas, dan kontrol kualitas air, budidaya belut di lahan kecil bisa memberikan keuntungan nyata, membuatnya cocok bagi siapa saja, seperti petani kecil, peternak rumahan, keluarga, dan sebagainya. Intinya, budidaya belut di lahan terbatas bisa jadi alternatif usaha yang menjanjikan, bukan sekedar hobi, namun potensi ekonominya nyata, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Tapi sebelum kamu langsung terjun ke usaha ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya usahanya tidak gagal. Yang pertama yaitu kualitas benih. Jika benih jelek, sakit, atau tidak seragam, bisa menyebabkan kematian massal atau pertumbuhan tidak optimal. Lalu yang kedua, pengelolaan air dan lingkungan. Di media kecil, air cepat kotor, oksigen bisa cepat turun, dan jika kamu lalai, belut bisa mati. Lalu yang ketiga, pakan berkualitas dan nutrisi tepat. Belut membutuhkan pakan tinggi protein, kadang butuh suplemen seperti cacing atau tepung agar tumbuh optimal. Kalau kamu pakai pakan asal-asalan, pertumbuhan bisa lambat. Lalu yang keempat, kontrol kanibalisme. Belut cenderung kanibal. Kalau ukuran berbeda jauh dalam satu wadah, yang besar bisa memakan yang kecil, maka idealnya dilakukan pemisahan ukuran secara berkala. Lalu yang terakhir, kesabaran dan manajemen. Budidaya belut bukan kaya dalam 1-2 minggu. Butuh waktu beberapa bulan, perawatan berkala, dan kesungguhan. Usaha apapun pasti ada tantangannya, tapi kalau kamu sadar dan persiapkan dengan baik, peluangnya cukup besar. Agar lebih jelas, saya buatkan alur langkah yang bisa kamu jadikan panduan jika kamu ingin memulai budidaya belut di lahan sempit. Yang pertama yaitu siapkan lokasi, seperti halaman rumah, pekarangan, teras, bahkan area kecil. Tentukan wadah seperti kolam terpal, bak beton, drum besar, atau bak plastik. Lalu yang kedua, siapkan air bersih. Usahakan suhu dan pH ideal, yaitu 23-28 derajat Celcius di antara pH 6,5-8, dan siapkan sistem aerasi atau sirkulasi air jika memungkinkan. Jika memakai media tanah atau lumpur, susun media berlapis.
tanah atau lumpur dasar, jerami, pupuk kandang atau kompos, batang pisang cencang, dan lain-lain. Tapi jika area lebih kecil, lebih praktis pakai air bening atau wadah. Lalu yang keempat, pilih bibit belut yang sehat dan seragam, idealnya 10-12 cm. Lakukan karantina 1-2 hari di air bersih dengan pakan adaptasi. Lalu yang kelima, tebar bibit dengan pada tebar sesuai media. Kalau wadah kecil plus air bening bisa lebih rapat, tapi tetap perhatikan oksigen dan kualitas air. Kalau kolam tanah atau lumpur, tebar bibit agak renggang agar tidak stres. Lalu yang keenam, beri pakan tinggi protein, misalnya pelet ikan, cacing tanah, ikan kecil. Bisa juga diberikan suplemen alami seperti tepung cacing. Pakan 2-3 kali sehari sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya lakukan pemisahan ukuran setiap beberapa minggu untuk mencegah kanibalisme dan memastikan pertumbuhan merata. Setelah 4-6 bulan atau ketika belut sudah 30-40 cm dengan berat 150-250 gram per ekor, persiapkan panen. Jangan beri pakan sehari sebelumnya, kuras air perlahan atau gunakan perangkap atau jaring lembut. Lalu yang terakhir, panen dengan hati-hati, simpan di wadah bersih, siap dijual atau diolah. Kalau dilakukan dengan baik, kamu bisa punya usaha budidaya belut kecil-kecilan yang nyata potensi hasilnya meski di lahan terbatas. Sobat Urban, budidaya belut di lahan terbatas bukan cuma sekedar ide unik, tapi usaha real yang bisa dijalankan dengan langkah tepat, konsistensi, dan kesabaran. Dengan modal relatif kecil, lahan kecil bahkan di pemukiman pun bisa jadi sentra belut rumahan. Kalau kamu tertarik memulai, ingat fokus pada kualitas air, pakan, bibit, dan manajemen. Jangan terburu-buru, lakukan dengan sabar, rajin, dan cermat. Karena belut itu memang licin, tapi hasilnya bisa manis. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba budidaya belut.